Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zuhrina wa maulana sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan radiyah fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah di Jumat yang sangat mulia ini, karena dalam satu bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bonus, yaitu Jumat yang penuh berkah, keampunan yang sangat luar biasa. Salawat dinantikan di hari Jumat ini berlipat ganda. Malahan Jumat ini sebanding dengan Ramadan. Maka untuk itu jangan kita sia-siakan 4 kali dalam satu bulan, yaitu fastabiqul khairat, memperbanyak amal ibadah. Salawat dan salam kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekalipun kita tidak pernah bertemu beliau, tempat lahir pun tak pernah kenal, rumahnya pun tidak pernah melihat, tapi kita yang jauh dari Makkatul Mukarramah tetap yakin dan percaya bahwa Muhammad Rasulullah itu adalah utusan Allah, Nabi kita, ikutan kita, dan syafaat yang akan kita nantikan bagi umat manusia yang selalu setiap detik, setiap saat mendenang-denangkan selawat kepada beliau. Insya Allah satu syarat untuk dekat duduk dengan beliau di yaumil mahsyar adalah dengan memperbanyak selawat kepadanya. Semoga kita mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Jemaah masjid yang kami muliakan, Kementerian Agama Republik Indonesia cabang Kecamatan Kampar pada hari ini 27 Jumadil Akhir 1444 Hijriah bersamaan dengan 20 Januari 2023 membuat judul sekecamatan dan juga Kecamatan Tambang, bahaya sifat sombong. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sombong itu adalah iblis. Ingat itu. Makanya neraka jahanam itu, kata Rasul, penuh oleh orang-orang yang sombong, yang otak kepalanya keras,
Maka untuk itu hati-hatilah memakai sifat sombong ini. Pada pertemuan kali ini ada 6 bahaya sifat sombong. Yang pertama bahayanya sifat sombong adalah dibencihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih RT yang membenci kita, tidak apa-apa. RW desa tidak apa-apa, insya Allah besok akan aman itu. Tapi kalau Allah yang sudah membenci kita, pemilik alam ini, kemana kita mengadu? Kemana kita berharap? Kemana kita akan pergi? Seluruh bumi Allah ini adalah hak dan miliknya. Maka untuk itu kepada kita bersama melalui khutbah yang singkat ini, satu, agar Allah tidak membuat kita dibencinya adalah jauhi sifat sombong. Maka untuk itu hari ini banyak yang mungkin secara zahiriyah kita tidak tahu diri ini sombong. Di antara sifat-sifat sombong itu yang pertama merasa hebat. Yang kedua tidak ada yang tinggi ilmunya. Kemudian kita terpandang, kita serba bisa. Maka sifat ini dimiliki langsung oleh syaitan laknatullah alaihi. Maka orang yang memiliki sifat sombong ini adalah berteman dengan syaitan di yaumil mahsyar kelak nanti. Allahu akbar. Kemudian yang kedua, bahayanya sifat sombong diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, Allah tak peduli kepada orang sombong. Mulai di dunia sampai di akhirat, Allah mencuakin, Allah menghabaikan, berarti doa tidak terimanya. Segala pinta lakunya diabaikan oleh Allah. Karena sifat sombong. Yang harus sombong kata Allah, saya, karena saya pemilik alam ini. Bukan dirimu yang sombong kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu kepada kita bersama ada 3 perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, pada hari kiamat nanti ada 3 golongan manusia yang akan dicuekin oleh Allah, tidak akan dipedulikan sama sekali oleh Allah. Yang pertama yaitu orang tua renta yang berbuat mesum, orang tua renta yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penguasa yang pendusta, pemimpin yang hanya pandai berbicara tapi perbuatannya luar biasa, jauh dari kebenaran. Maka pemimpin penguasa yang selalu membohongi rakyatnya, termasuk di yaumil mahsyar nanti, dikucilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat itu tiada lagi pertolongan selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang sombong di hari itu dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pada hari kiamat itu nanti yang termasuk dikucilkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang miskin yang sangat sombong. Ini yang aneh ini Bapak. Sudah miskin, sombong lagi. Apa yang dimaksud dengan sombong? Di dalam riwayat sangat kecil kali. Termasuk sombong itu tidak menghargai pendapat orang lain. Coba. Tidak menghargai pendapat sesama. Termasuk sombong. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketiga bahayanya sombong yang ketiga menjadi makhluk yang sangat hina dina. Allahu akbar. Dalam surah Al-A'raf
ayat 146 yang terjemahannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan nama Allah yang pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersikap sombong di muka bumiku, kata Allah, tanpa alasan yang benar, mereka akan aku palingkan dari kebenaran dan akan kami hina. Jadi hati-hatilah memakai sifat-sifat Allah. Hati-hatilah di dunia ini bekerja, berusaha dan berbicara, karena sesungguhnya ada juri. Kita ini ada juri, Bapakku. Ada yang mengamati, ada yang selalu mengintai, yaitu Allah. Sedikit pun kita tidak bisa bersembunyi, apalagi dua orang malaikat yang telah diutus oleh Allah kiri dan kanan untuk menjaga kita setiap detik dan setiap saat. Yang keempat, bahayanya sombong, hatinya terkunci. Allahu Akbar. Kalau Allah sudah mengunci hati kita, siapa yang bisa membukanya di alam jagat raya ini? Maka orang yang sombong dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah satu jalan adalah bertobat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun, boleh kita cek, kami ulangi lagi, dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'min ayat 35, yang artinya bahwa sesungguhnya demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Hati-hati. Ria itu sombong, Bapakku. Ingin dipuji itu sombong, Bapakku. Hati-hati. Kita yang punya segala-galanya sombong. Mudah-mudahan kita jauh dari sifat yang demikian. Yang kelima, menjadi pengikut iblis. Allahu Akbar. Sebagaimana Al-Quranul Karim yang selalu dibaca oleh penceramah, oleh guru-guru kita, surah Al-Baqarah di dalam ayat 34. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dengan Allah yang pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, kata Allah, kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua malaikat di dunia dan di langit kepada Adam. Maka fasajadu, maka mereka sujud. Sujud malaikat dengan perintah Allah. Yang hari itu yang tidak sujud adalah iblis. Aba, kami ulangi lagi, illa iblis. Dan yang tidak sujud hari itu adalah iblis, karena aba wastakbaru. Terjemahan aba wastakbaru itu adalah sombong. Sombong. Keluar dari mulut Nabi Adam kepada Allah. Untuk apa aku sujud kepada Adam? Sementara Adam anak kecil yang baru kencur. Anak Adam baru lahir, ilmunya tidak ada apa-apa dibandingkan dengan saya. Coba. Saya adalah orang yang punya ilmu. Saya orang tertua. Maka saya tidak akan pernah sujud kepada Adam. Allah dilawannya. Maka hari itulah Allah Subhanahu wa taala melaknat yang namanya iblis sampai yaumil mahsyar. Dan akhirnya ada sebuah permintaan iblis. Ingat bersama permintaan iblis. Oke Allah, saya siap dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Tapi permintaan saya, kabulkan satu ini. Apa permintaanmu? Akan selalu menggoda anak cucunya Adam sampai masuk neraka jahanam. Silakan, kata Allah, yang sanggup olehmu. Jadi
Yang tidak sanggup digoda oleh iblis adalah orang-orang yang ikhlas. Milikilah sifat ikhlas. Hujan panai ikhlas. Mahal, sawit, murah, getah semuanya ikhlas. Siapapun yang datang ke rumah minantu ikhlas. Menuju jalan Allah ikhlas, berinfak ikhlas, bekerja ikhlas. Maka satu-satu ikhlas itulah yang tidak mampu digoda oleh iblis laknatullah alaih. Dan yang terakhir bapakku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, orang yang sombong itu akan berada di dalam neraka jahanam bersama iblis laknatullah alaih. 6 inilah sifat-sifat yang sangat kita jauhkan, sifat-sifat sombong. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita hidayah dan petunjuk dan jauh dari sifat yang 6 ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.